Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fitri MY. NIM saya adalah 1962201139. Saya siswa dari kelas 44 Akuntansi dan Rek, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning. Kali ini saya akan mengulas tentang penerapan akuntansi manajemen di perusahaan besar. Yang saya ambil di sini adalah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan jenis perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi barang yang sudah siap untuk dipasarkan. Semua proses yang terjadi di industri ini umumnya melibatkan berbagai peralatan modern. Indofood merupakan bentuk perusahaan PT, perseroan terbatas, yaitu suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Indofood ini memiliki total 62.000 karyawan, yang merupakan unsur penting dalam mencapai keberhasilan. Dari segi manajemen, Indofood memiliki jaringan distribusi paling luas di Indonesia. Indofood juga memiliki komitmen untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan Indomie terus berada di urutan teratas. Top brand adalah berkat konsisten dalam menerapkan strategi kunci, yaitu 3A. Strategi 3A. Keberhasilan Indomie terus bercokol di urutan teratas top brand adalah berkat konsisten Indomie dalam menjalankan strategi kunci 3A. Yang kunci 3A itu yang pertama, acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di lidah konsumen. Yang kedua adalah availability. Availability ini adalah produk Indomie mudah diperoleh di mana saja. Yang ketiga adalah affordability, tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau. Strategi manajemen. Ada 3 strategi manajemen, yaitu price, produk, and place. Produk, biasanya kita menciptakan suatu produk itu harus yang beda dari yang lain, tentunya kualitasnya juga baik, mempunyai keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lainnya gitu. Nah, yang kedua adalah price. Harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, sehingga penting untuk Anda menentukan harga yang baik, karena harga akan berpengaruh terhadap penjualan. Nah, di sini Indofood sudah memberi harga yang terbaik karena dari tidak banyak penempatan gitu. Maksudnya di sini produknya itu langsung bahan mentahnya dari dia semuanya, dari proses-prosesnya. Nah, jadi sehingga bisa menghasilkan harga yang minim gitu. Nah, yang terakhir itu adalah place, tempat. Berdasarkan gambar dari proses bisnis yang ditampilkan di atas, adapun penjelasan prosedur dari gambar proses bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, Indofood memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi sebagai produknya. Selanjutnya, hasil dari pertanian perkebunan tersebut kemudian diolah sehingga menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood sehingga menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Selanjutnya, di pabrik produksi, semua bahan baku diolah sebaik mungkin sehingga menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik tidak hanya terdapat kegiatan produksi, namun juga kegiatan research yang berfungsi untuk menjadikan komposisi-komposisi yang digunakan dengan mengambil sampel secara random dan menelitinya. Pengemasan juga dilakukan di pabrik. Semua bahan baku yang telah diolah dan menjadi produk
Jadi kemudian disortir ke dalam ruangan pengemasan tenaga kerja yang berskill tinggi yang dimiliki Indofood mengemas produk dengan cepat dan baik. Terus di distribusi merupakan komponen utama dalam mata rantai kegiatan operasional Indofood sebagai perusahaan Total Food Solution. Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan pada pabriknya. Setiap 8 jam sekali, produk siap untuk kemudian langsung didistribusikan pada outlet, riset, atau pasar tradisional melalui jaringan yang luas, maka menjamin ketersediaan produk-produk Indofood di hampir seluruh pelosok Nusantara. Bagian di distribusi ini mendistribusikan secara baik produk-produk Indofood maupun produk-produk pihak ketiga. Indofood telah berhasil meningkatkan penetrasi pasar secara signifikan. Stock point berlokasi di wilayah dengan tingkat kepadatan outlet atau riset yang termasuk pasar tradisional, sehingga memungkinkan untuk mendistribusi produk-produk di wilayah yang masing-masing dalam waktu sesingkat-singkat mungkin. Nah, pada tahap terakhir ini, produk yang telah didistribusikan dari pabrik kini telah tersedia di warung kecil gitu, di setiap wilayah. Terjadi kegiatan transaksi jual beli pelanggan. Pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk Indofood karena sistem pendistribusiannya yang sangat luas. Analisis perusahaan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah strength, weakness, opportunity, and yang keempat adalah threat. Saya akan menjelaskan tentang strength. Strength ini adalah banyaknya biaya produksinya rendah, terus cepat dalam menjangkau konsumen, distribusinya luas, emang sudah terkenal, ahli dalam cita rasa Indonesia. Kemudian ada weakness. Yang pertama itu terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Yang kedua, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood. Yang ketiga, terbukanya AFTA sehingga bersaing dengan produk luar negeri. Opportunity, melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk sejenis. Yang terakhir, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Kemudian ada trade. Trade yaitu ketatnya persaingan dalam hal iklan maupun inovasi, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Analisis kelebihan dan kekurangan. Tahun PT Indofood harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak yang menjadi pemborosan perusahaan, dan supaya tingkat penjualan tidak menurun. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar. Produk yang dihasilkan pun harus memenuhi dengan minat konsumen. PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus mengadakan riset terhadap pasar untuk menyaingi pesaingan perusahaan lain. PT ini menambah keunggulan-keunggulan terhadap produk yang akan dipasarkan, memperhatikan kualitas produk yang ingin dipasarkan, melihat kebutuhan dari konsumen, dan perusahaan melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Adapun kekurangannya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya PT ini harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa, dan membuat harga produk di bawah dari yang lainnya. Ditambah keunggulan-keunggulan lain, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.